NU ya, dari kalangan yang moderat ya, seperti itu. Nah, sehingga saya kalau bisa fokus kepada yang ini saja, yang memang keras. Itu Abdul Somad waktu kritik salib dulu saya tantang debat. Ya tentu orang kayak gitu kan mana respons ya, mana berani debat ya. Itu siapa lagi itu? Waktu Habib Rizik dulu mau apa itu, saya sampai apa? Saya tulis di Facebook atau bagaimana dulu ya. Ini kalau orang seperti Habib Rizik ini berkuasa di Indonesia, saya bilang saya berhenti jadi pendeta. Saya lebih baik terjun di politik, saya bilang gitu. Saya pernah bilang gitu. Ya, jadi saya bukan dalam pengertian cari muka terhadap Islam, ya. Dan orang Islam tahu, ya, kapan saya keras, kapan saya lembut dengan mereka. Tapi memang dari pengalaman saya, dari pengamatan saya banyak melihat Islam moderat yang baik itu banyak sekali di Indonesia. Terlalu banyak. Yang rusak-rusak palinglah 10% itu yang boleh kita sebut dengan istilah kadrun yang memang merusak ya. Cuma karena mereka teriaknya lebih keras, sedangkan yang moderat ini boleh dibilang silent majority ya. Ya jarang berteriak kan. Yang berteriak itu mereka yang keras-keras ini, kadrun-kadrun ini, maka pengaruhnya memang sangat besar ya. Ya saya kira itu pendapat saya. Jadi tetap saja saya tidak sepakat ya dengan boleh saya bilang perjuangan Pak Paul ini seperti itu. Ya silakan ditanggapi. Kalau mengenai Menteri Agama ya itu orang pencitraan munafik si Gus Yakut itu ya. Simple saja. HKBP Philadelphia. Prestasinya apa Gus Yakut? Itu sudah ada putusan loh. Legalitas dan konstitusional. Yang sudah ada putusan saja Gus Yakut nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, kan dia menterinya. Ya, termasuk banyak gereja-gereja yang sudah legal ditutup. Sampai sekarang GKI Yasmin aja kan semua kecewa dengan keputusannya Bima Arya. Peranannya Gus Yakut di mana? Nggak ada. Ya, lalu ini Menteri Agama kerjanya apa? Ya kan, gereja-gereja yang ditutup sampai hari ini nggak ada yang dibuka lagi. Mau bikin di Cilegon cuma retorika doang si Gus Yakut. Ya sampai sekarang juga sulit. Mau apa lagi? Jadi apa yang sudah dilakukan Gus Yakut buat orang Kristen dan orang-orang minoritas? Sampai hari ini pura di Bekasi masih aja nggak bisa dibangun. Nah, jadi apa prestasinya? Nggak ada. Artinya dia cuma stempel doang. Bahkan itu pondok pesantren yang di Jawa Timur yang sudah ditutup, dia bilang tutup, lalu dia pura-pura umroh ke Mekah, lalu PLT-nya bikin surat keputusan dibuka lagi. Gus Yakut juga nggak bisa apa-apa. Artinya Gus Yakut ini cuman si gendut yang tambun dan impoten. Itu buat saya ya. Itu sudah hasilnya kelihatan, nggak ada kerjanya Gus Yakut. Banyak apa deh, nggak ada prestasinya, nggak ada pokoknya. Nah kalau Islam yang bilang moderat radikal, ya justru NU inilah yang membantai 3 juta orang yang dituduh PKI, dibunuh dengan sadis tanpa pengadilan loh. Ya, apakah orang-orang ini yang dituduh PKI ini benar PKI? Bukan. Asal mereka sebut tuh kafir, bunuh langsung. Ansor ini kan di bawah NU kan. Itu ada yang dengan bangganya si Mat Kampak itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Ya kan? Berapa banyak kiai NU yang dibunuh oleh PKI? Nggak nyampe 100. Berapa banyak yang dibunuh oleh NU? Orang yang dianggap PKI 3 juta. Moderatnya di mana? NU itu basisnya dari Jawa Timur. Ya, tetapi gereja itu yang di mana itu kemarin yang ditutup itu di Jawa Timur itu di beberapa kota itu HKBP, Betani, itu Jawa Timur semua. Yang di Sumeneb, yang di semua di Pamekasan, yang di Madura, itu basisnya NU semua tuh. Justru gereja-gereja ditutup. Mana Banser? Nggak ada. Ya, jadi nggak ada jasa-jasanya Banser. Banser itu datang Natalan cuma terima nasi bungkus doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video percakapan antara Paul Zhang dan Pendeta Muriwali Yanto Matalu ya. Yang dalam percakapan tersebut benar-benar sebuah
percakapan yang tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Bahkan yang ditonjolkan oleh si Paul Zhang ya, itu adalah hujatan-hujatan kepada Menteri Agama, kemudian tuduhan-tuduhan atau fitnah kepada Nahdlatul Ulama sebagai pembantai 3 juta orang PKI. Dan video tersebut kemudian akhir-akhir ini viral ya. Bisa kita lihat dalam sebuah pemberitaan duta.co. Itu beberapa kalangan dari Nahdlatul Ulama, khususnya dari Jawa Timur, salah satunya Gus Yassin, itu mengomentari apa yang disampaikan Paul Zhang ini berbahaya sekali. Paul Zhang dianggap ahistoris, tidak bisa melihat sejarah bagaimana peristiwa pemberontakan PKI, dan dengan sangat liar dan sadis menuduh NU ini sebagai pembantai 3 juta PKI, dan di ujungnya itu yang lebih bersifat merendahkan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini teman-teman Banser itu kerap kali membantu menjaga gereja di saat perayaan-perayaan hari besar Kristen begitu. Tetapi oleh Paul Zhang dikatakan Banser ini hanya sekedar cari nasi bungkus. Dan ini sebuah penghinaan yang luar biasa kepada Nahdlatul Ulama maupun Banser sebagai underbone atau satu institusi yang berada di bawah Nahdlatul Ulama. Teman-teman sekalian yang sangat aku sayangkan ya, kenapa sekelas pendeta Muri Walianto Matalu mau berdiskusi dengan Paul Zhang yang track recordnya sudah sangat jelas ya. Yang bersangkutan ini adalah seorang DPO tersangka buronan dalam kasus penistaan agama, yang hampir tiap hari itu live di Zoom-nya, dan isinya itu hujatan-hujatan semua. Hujatan kepada pemerintah, hujatan kepada pejabat-pejabat tinggi negara, hujatan kepada Islam. Tetapi kenapa Muri Walianto Matalu masih mau ngajak si Paul Zhang ini untuk berdiskusi? Apakah dia tidak bisa memprediksi kira-kira nanti seperti apa ujung dari diskusi itu? Meskipun Muri Walianto Matalu juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pernyataan-pernyataan Paul Zhang. Itu yang sangat disayangkan. Dan yang lebih disayangkan lagi, konten perdebatan di antara mereka ini diupload di akun YouTube-nya Muri Walianto Matalu. Padahal ini tidak live loh. Kan seharusnya ketika konten itu berisi ujaran-ujaran kebencian, penghinaan-penghinaan, itu seharusnya tidak perlu diupload. Karena resikonya akan menjadikan kehebohan di publik. Berbeda kalau live yang tidak bisa diprediksi. Meskipun ini sebenarnya bisa diprediksi, karena yang diajak ngomong ini tipe-tipe penghujat. Dan ternyata sekarang viral ya. Nahdlatul Ulama tentu tersinggung dengan fitnah dari Paul Zhang. Banser juga tentu sangat tidak terima dikatakan sebagai pasukan nasi bungkus, padahal mereka ingin menunjukkan toleransinya kepada umat Kristen. Dan ini menurutku sudah bisa diperiksa ini, layak diperiksa pendeta Muri Walianto Matalu ini. Aku berharap ada pihak yang melaporkannya ya ke kepolisian ya, karena konten ini penyebar awalnya Muri Walianto Matalu, pengupload yang pertama dia. Sebelum bahas soal itu ya teman-teman sekalian, ada perbedaan yang mendasar antara konten-konten asusila dengan konten-konten ujaran kebencian bermuatan sara. Kalau di konten asusila ya teman-teman nanti bisa cek di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Itu barang siapa yang tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan konten-konten yang
melanggar kesusilaan. Di situ ada kata-kata distribusi dan transmisi. Artinya siapapun orangnya yang ikut men-share ulang, meneruskan konten-konten yang asusila itu bisa terkena delik pidana. Tetapi di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujaran kebencian berdasarkan sara, di situ tidak ada kata transmisi atau distribusi, tetapi siapa yang tanpa hak menyebarkan. Jadi fokusnya pada yang menyebarkan, tidak ada kata distribusi transmisi. Artinya siapapun yang pertama kali menyebarkan konten-konten tersebut melalui media elektronik, dia dianggap sebagai penyebar ujaran kebencian. Dan dalam hal ini layaklah Pendeta Muri Waliyanto Matalu untuk dilaporkan dalam soal ini. Terkait nanti apakah itu memenuhi unsur atau tidak, itu urusannya penyidik, karena dia yang pertama kali menyebarkan konten ujaran kebencian. Padahal dia tahu ini bukan live, dia tahu resikonya atau akibatnya atau implikasinya atau efeknya kalau konten semacam ini di-upload di media sosial. Jadi aku berharap ada pihak yang melaporkan ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujaran kebencian berdasarkan sara. Sara itu ya suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam hal ini itu masuknya ke antar golongan, karena Nahdlatul Ulama ini dianggap sebagai representasi dari sebuah golongan. Kemudian ya bisa dicontohkan pasal 56, mereka yang membantu atau menyediakan fasilitas. Setidak-tidaknya kemungkinannya kalau bukan pelaku utama ya setidak-tidaknya kemungkinannya yang ikut membantu, memfasilitasi. Tetapi semuanya itu sekali lagi ya layak untuk dilaporkan. Terkait apakah nanti bisa naik penyidikan, bisa dibuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pendeta Muri Waliyanto Matalu atau tidak, itu urusannya penyidik. Hak dari masyarakat itu melaporkan, naik atau tidaknya ke penyidikan urusan dari penyidik. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.